Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani caping gunung. Kita berjumpa kembali di channel Petani Caping Gunung. Dalam edisi ini kita melanjutkan untuk mengurai atau menjelaskan satu persatu apa yang ada di tong ajaib. Salah satunya adalah trichoderma. Nah, kita akan minta penjelasan kepada Mbah Punto. Apa ya, Mbah? Trichoderma itu, Mbah? Iya, Pak Jabir. Trichoderma itu mikroorganisme ya. Secara teori dia masuk fungi atau jamur juga, Pak Jabir. Fungi ya. Seperti episode sebelumnya kita bahas rhizobium, dia fungi, tricho juga fungi. Fungi ya. Makanya kadang ada ya di toko pertanian ada fungisida. Maksudnya kan itu ya fungisida. Enggak, kalau fungisida itu berarti pembunuh fungi gitu loh, pembunuh fungi itu jamur gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah, tricho ini fungsinya mempercepat penguraian, mempercepat pelembutan, mempercepat pembusukan. Sehingga di saat semakin lembut, akhirnya membantu bakteri lain mengkonsumsi bahan organik lebih mudah, kayak gitu, lebih cepat. Nah, ini apa ini? Kalau di film kartun mono spoiler. Ini saya bocorin sedikit pemirsa. Salah satu penyebab POC ber-ppm tinggi selain yang sudah saya keceplosan saya sebutkan di episode sebelumnya, itu salah satunya tricho, Pak Jabir. Tricho ya. Jadi ini jadi bahasnya ppm. Tricho. Nah, tapi tetap ada hubungannya dengan tricho ini. Dalam dunia ppm ini disebut satu, Pak Jabir. Satu. Kena tricho memecah dia. Oh. Dites lagi pakai alat ppm, ini sudah tidak satu. Alatnya ppm akan menyebut 3. Karena pengaruh tricho. Iya, tidak hanya tricho sih, tapi saat ini kita lagi membahas secara masalah tricho. Ya. Gitu. Lama ini akan mecah lagi. Oh gitu, mecah lagi terus. Akhirnya tadinya alat ppm menyebut 3, sekarang jadi 1/4. Nah, jadi pemirsa semua kalau mau bikin sebuah POC, kok bisa bakterinya tinggi, artinya nilai ppm-nya tinggi. Salah satu, ya banyak faktor lainnya. Salah satu pendukungnya tricho. Sehingga tricho ini setelah bahan organik terurai itu dia bisa jadi bahan makanannya mikroorganisme selain tricho. Akhirnya mikroorganisme itu menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ini ibarat kita itu di dunia manusia itu seperti blender ya, Mbak. Jadi sederhananya gitu. Blender itulah sederhananya. Jadi bahan-bahan atau itu buah-buahan atau apa kemudian kita masukkan karena ada blendernya maka kemudian di blender ya. Seperti itu kan tricho kan. Jadi ini kita memupuk dengan berbagai macam unsur pupuk yang ada di dalam itu, terus kemudian oleh tricho ini dilembutkan, dihaluskan, dilembutkan, kemudian sehingga tanaman itu mudah menyerap unsur-unsur hara yang ada di gitu. Jadi seperti itu. Terus itu gimana cara membuatnya, Mbah? Ya. Kali ini tricho saya membuatnya dari daun bambu, daun pring. Bebas ya bambunya, Mbah?
saya belum pernah mengetes antara bambu biasa sama bambu petong apa gitu, saya belum pernah mengetes. Belum ya, belum khusus belum ya. Masih sak temunya. Nah, masih. Ya. Sama tanahnya ya. Itu tanah yang ada di akar-akar bambu itu ya. Dekat-akar bambu itu ya. Banyak itu kan banyak itu ya. Nah, bahan organiknya sampah dapur. Ini ada airnya sedikit ya. Harusnya sih dibuang. Anggap saja ini tidak ada airnya. Media yang baik untuk triko itu basah tapi tidak berair. Apa itu berarti? Ya basah nyemek, tapi tidak berair. Nyemek ya, masih ada airnya dikit ya. Intinya kayak bahan dapur terus dispray saja, jadi dia basah gitu loh. Kelihatan basah. Basah tapi tidak ada airnya. Nah, kayak sederhananya gitu aja lah. Ya, bahasanya gitu ya. Silakan mau seberapa ini kita sampelkan sedikit. Tanahnya kita remuk. Oh, gitu ya. Anggap saja ini sudah remuk ya. Kalau sudah, daun bambunya yang agak banyak buat nutup. Jadi agak banyak gitu. Nutup Pak Jabir. Iya, banyak ya. Anggap saja daun bambunya sudah menutupi ini ya. Ini karena saya nyampelannya sedikit aja. Tutupin nanti Pak Jabir. Itu. Nah, kita tutup. Nah, sampai keluar jamur hijau. Jamurnya hijau nanti. Karena itu nanti dikeri. Berapa hari Mbak itu sampai keluar jamur hijau? Saya belum pernah. Karena kan kalau saya bikin pupuk itu kan bikin tinggal butuh parani. Oh, gitu. Tapi kan mungkin punya perkiraan loh. Perkiraan terutama kalau mau bikin awal itu kan agak sergap. Oh ya. Seminggu Pak Jabir. Ya? Pernah seminggu itu sudah keluar. Nanti hijau ya jamurnya. Hijau. Nah itu dikeriin, nah itu triko. Dikeriin terus dipindah ke sama cair ke tong ajaib itu, pindah ke sana. Oh gitu ya. Oh jadi ini bisa ini berarti seperti indukan gitu Pak? Indukannya itu. Indukannya ya. Terus nanti pupuk apa aja yang bisa, POC apa aja yang bisa dikasih ini? Kayaknya semua. Dia hanya bertentangan dengan yang sejenisnya ya. Yang sejenisnya itu kan buffer ya. Kalau dia dicampur di nitro juga. Oh nitro bisa ya? Tidak masalah. Campur di urin juga tidak masalah. Monggo. Intinya indukannya itu silakan dimasukkan ke nitro boleh, biourin boleh, asam laktat boleh. Kalau dimasukkan ke nitro berarti nanti kan berkembang menjadi banyak begitu? Iya, karena kan nitro itu sebenarnya juga ada. Biasanya kan bikin nitro itu kan dikasih makan kohe gitu kan. Nah kohe itu kan tetap ada bahan padatnya itu kan. Setelah amoniaknya dimakan nitro, kan bahan padatnya tetap ada ya Pak Jabir. Ada ya. Apa ampase malah. Nah itu nanti triko bisa berkembang biak di situ. Oh di situ ya, di bekas-bekas yang mungkin di endapannya. Biasanya ya kan ada endapannya itu. Endapannya itu kan seperti apa ya, tanah. Ya kayak tanah gitu kayak. Padahal tidak diberi tanah. Gitu. Betul. Oh, jadi kayak tanah comberan, tanah kolang-kolang atau comberan. Comberan itu kan tidak sengaja dikasih tanah, itu karena apa ya? Ya semacam itu Pak Jabir. Semacam itu ya, kan muncul ya. Muncul. Itu apa namanya, sarinya tadi, endapannya itu bisa dikasih ini ya. Iya. Nanti memang tempat dia berkembang biak memang di situ ya. Hampir di semua bahan organik sih, saya belum pernah melihat triko ditaruh di semua ditaruh di nasi terus mati, saya belum pernah lihat. Selama ini yang sudah saya lakukan juga ya seadanya, karena yang melimpah adalah sampah dapur. Laki-laki saya itu sampah dapur lagi gitu. Karena bagian apa namanya materi terpenting salah satunya ya
sampah dapur Pak ya, untuk membuat sekian banyak pupuk ya. Untuk memberi makan mikroorganismenya gitu ya. Terus tadi seminggu sudah muncul. Nah, kalau lebih dari seminggu gimana Pak? Makin banyak. Makin banyak, enggak apa-apa ya? Enggak, misalnya enggak menimbulkan apa? Nanti itu apa? Sampah dapurnya itu mimpes dan bisa habis Pak Jaber. Bisa dimakan ya mungkin. Ya ada diurai di sampah. Diurai dia namanya juga mikroorganisme pengurai ya. Pengurai ini ya apa saja yang terkait dengan unsur hara ya diurai sama dia ya. Nah, dengan demikian dia dampaknya terhadap tanah bagus, Pak. Iya, karena kan airnya bahan organiknya itu kan sudah lembut. Akhirnya kan mikroorganisme makan dengan mudah kan. Akhirnya kan kalau mikroorganisme makan dengan mudah kan mereka beranak pinaknya lebih cepat Pak Jabir. Akhirnya tanahnya nanti apa? Ya bukan buk sih, tapi adem gitu loh Pak Jabir. Empuk ya. Apa istilahnya biasanya ya? Basah-basah empuk ya. Lembab gitu lah. Lembabnya itu lama gitu lah. Iya kan. Jadi tidak ada airnya tapi lembabnya lama gitu ya. Nah ini apa namanya, bisa juga dipakai dengan pupuk-pupuk yang lain, Pak? Bisa. Ini kalau suruh apa namanya, suruh kolaborasi. Itu kolaborasinya sama asam laktat dan nitro. Laktat dan nitro ya. Asam laktat itu nanti sifatnya melunakkan. Seperti tape kena ragi tape itu kan jadi lunak gitu kan. Nah, tapi urusan mengurai, memisah triko ya. Sehingga triko itu terbantu ini apa? Memisahkannya karena bahan organiknya sudah empuk. Nah, ini terus mengeluarkan amonia, amonianya kemakan sama nitro ya. Nah, itu bisa simbiosis. Memang apa namanya bisa saling melengkapi ya. Yang satu menghancurkan, yang satu makan amonianya dan lain-lain. Terus ini Mbah, kalau ini kan bibit tadi ya, indukan ya. Kemudian kita diperbanyak, berarti seperti pupuk POC yang lain Mbah, penggunaannya. Dulu apa namanya, komposisinya sama ya? Kalau ini saya belum pernah mengaplikasikan cair sih. Biasanya padat, mengering, terus kita haluskan gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak pasir gitu. Tapi kadang agak, ya pokoknya kalau masih keras kadang dibebek, kalau kering ya di blender. Nah itu nanti itu apa namanya? Kalau di tong itu saya masukkan saja. Iya, tapi sebelum tong jadi itu setiap ngocor saya ambil 1-2 sendok makan gitu. Setiap ngocor. Setiap ngocor. Oh, tidak banyak berarti Mbak ya? Kalau sendok makan nggak banyak? Karena kan saat itu masih kecil Pak Jabir. Oh, masih kecil ya? Maksudnya pepayanya, gitu ya? masih kecil kan. Nah, kalau sudah gede ya, kebutuhannya lebih besar. Lebih besar kebutuhannya ya? Iya. Jadi, apa namanya, komposisinya agak banyak nggak masalah kalau memang tanahnya besar ya? Iya. Karena kan kadang tanah itu kan masih mempunyai bahan organik yang penguraiannya belum sempurna gitu kan. Iya. Nah, itu dia nanti bisa. Apalagi kalau misalnya pakai yang padat lah. Ya, tadi kan saya yang padat. Kalau yang cair saya belum pernah. Enggak, itu yang misalnya ada yang pakai pupuk padat. Oke. Bukan pupuk cair. Gimana? Penggunaannya gimana? Ya dicampurin aja, ditabur-taburin gitu Pak Jabir. Oh gitu ya. Nah, itu akan menyempurnakan pemasakan dari pupuk organik. Pupuk organik gitu ya, karena kan ini kan kita kan pupuk organik ini kan ada yang padat, ada yang cair. Ya. Kebetulan kita ini agak banyak di sektor cair ya, mayoritasnya cair. Tapi kalau barangkali netizen bagaimana ini, saya kan bikinnya kan pupuk padat, terus biar agar itu menjadi cepat terurai, menjadi cepat halus dan bisa dikonsumsi oleh tanaman. Kira-kira bagaimana kalau ini pupuk cair, pupuk padat itu? Berarti dicampur Pak ya? Jadi nanti ini diambilkan sedikit, terus ditaruh di tong ini yang berisi sampah, mau sampah daun, sampah apa gitu. Kompos ditaburi, terus diaduk ya?
Ya disemprot-semprot supaya lembab gitu. Lembab itu Nah, ya. kalaupun ada air sedikit di bawah gitu supaya menjaga kelembapan gitu. Agar bisa nempel ya. Nah, Oh, jadi ini bisa diterapkan di pupuk cair maupun di pupuk padat. Untuk fermentasi itu cepat. Fermentasi apa itu namanya? Kohe lebih cepat ini daripada yang beli di pasaran. Nah, kalau rumput-rumput gimana Bang? Cepat. Bisa ya? Bisa. Nah, ini saya kan ini rumput-rumput yang tebal-tebal tababa terus disemprot dengan ini cepet ya? Cepet. Pernah dibuktikan ya Jaya? Kan kalau saya itu kan pasti tidak tunggal Pak Jabir. Oh, makanya tidak tunggal ya? Tidak tunggal, pemakaiannya kan tidak tunggal sehingga apakah itu karena efek triko atau yang lainnya kan tidak jelas. Oh, tidak jelas, belum pernah tunggal ya? Kecuali kalau saya nanti ngambil sampah di ember hanya triko saja, nah itu bisa. Oh, ini karena Mbak Punto kan pupuknya sudah banyak sehingga banyak memakai pupuk macam-macam ya. Jadi mengukur efektivitasnya itu belum bisa karena tidak tunggal ya. Beda kalau tunggal ini triko dipakai nyemprot rumput misalnya, kok rumputnya pada mati atau pada subur bisa diukur ya. Iya. Jadi karena banyak. Yang sudah itu berarti di kohe kambing. Kohe kambing gimana? Dulu waktu saya masih ngefan kohe-kohean. Kohe kambing ini kan sulit juga untuk apa namanya hancur. Jadi kohe kambing itu kalau sama triko dan air kelapa ya. Dulu saya takarannya ini apa namanya? Jadi kohe kambing itu kan seringnya diwadahi karung Pak Jabir ya. Sudah ditali gitu kan. Ya. Tapi kan dibuka sedikit kan bisa. Saya buat di kompor kocor, air kelapanya 1 gayung, trikonya saya tidak ngukur, pokoknya sejimpit karena saya memproduksi agak banyak. Sejimpit segenggam saya masukkan ke alat kocor itu. Terus karungnya saya buka sedikit, terus saya tekoi buat saya kocor. Cur kira-kira air ya. Terus lagi karung sebelah cur. Itu 3 bulan coy. Banyak yang hancur. Ya tetap ada ya 1-2 yang masih bertahan. Berintil itu ya. Tapi secara umum hancur. Hancur ya. Bisa hancur ya, Mbak? Hancur. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita hanya fermentasi biasa itu alami kan dia itu masih tetap banyak yang nggak hancur. Tapi dengan triko banyak yang hancur ya. Banyak yang hancur. Itu Om Jono yang ngambilnya kesusahan. Oh gitu ya. Jadi ini bermanfaat juga untuk memang tadi ya fungsi untuk menghancurkan, menghaluskan ya. Kemudian kebetulan kalau kohe kan terutama kohe kambing ini kan mampu bertahan lama nggak hancur-hancur. Kasih ini cepat hancur ya. Banyak yang hancur daripada yang tidak lah. Sekian pemirsa, para pecinta petani caping gunung, channel petani caping gunung, kita sampaikan materi tentang triko ini dan manfaatnya bagi tanaman. Dan kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.